Jumpa lagi bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, dalam channel Dr. Aib. Stop, jangan diurut. Itu mungkin merupakan satu kata-kata yang tepat bagi Anda yang memang terbiasa untuk melakukan pemijatan atau pengurutan setiap ada permasalahan nyeri sendi. Pengurutan ataupun pemijatan bukan berarti tidak boleh sama sekali. Namun kita harus tahu bahwa nyeri sendi itu banyak sekali penyebabnya. Bukan hanya otot, bukan hanya urat, bukan hanya saraf, dan lain sebagainya. Saya akan share, saya akan tunjukkan beberapa keluhan nyeri sendi yang kita harus waspada. Dan tentunya hal tersebut tidak cukup untuk kita hanya lakukan pemijatan atau pengurutan. Maka yang penting juga adalah jangan takut memeriksakan nyeri sendimu. Kalau kita lihat tulang kita, tulang belakang kita itu terdiri dari 32 tulang. Dan ini setiap ruas tulangnya dipisahkan dengan bantalan sendi. Ini yang membuat tulang kita semakin fleksibel untuk kita bergerak. Kita bisa bungkuk, kita bisa tegak ke belakang, kita bisa ke kanan, ke kiri, dan berputar. Tentunya setiap permasalahan harus diatasi sesuai dengan masalah atau penyebabnya. Dan itu semua tentu tidak bisa hanya dengan dilakukan pemijatan. Ini baru pada tulang belakang saja. Kalau kita lihat di tubuh kita memiliki kurang lebih 360 sendi. Dan setiap sendinya berisiko untuk mengalami yang dinamakan degenerasi atau pengapuran sendi. Maka pengapuran bukanlah suatu hal yang luar biasa. Pengapuran itu pasti akan terjadi pada setiap kita. Namun memang normalnya pengapuran akan terjadi di atas usia 50 tahun. Meskipun seringkali banyak juga orang-orang yang berusia sebelum 50 tahun sudah mengalami pengapuran. Dan pengapuran itu tidak bisa dipijat. Kenapa? Karena dia konsepnya adalah degenerasi. Degenerasi itu secara mudah adalah wear and tear. Kita pakai sendi kita, maka suatu saat resikonya dia akan mengalami kerusakan. Itu adalah satu kondisi yang tidak bisa diatasi. Kemudian, selain adanya masalah pada sendi, contohnya di sendi bahu, ada struktur lain juga yang sangat penting, yaitu namanya tendon. Tendon orang sering menyebutnya seperti urat, ya. Padahal tendon di bahu ini ada banyak sekali. Setidaknya ada 4 tendon yang berfungsi untuk mensupport gelang bahu kita, untuk membuat gerakan kita sangat fleksibel dan sangat kuat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Selain tendon, kita juga punya struktur di atasnya yang melapisi tendon kita sebut sebagai bursa. Bursa inilah yang sering kali mengalami masalah, yaitu peradangan. Dan peradangan pada bursa tentu akan menyebabkan keluhan pada sendi bahu Anda. Nah, kalau bursa sedang meradang, apalagi di fase akut, tentu kuncinya adalah kita harus resting, kita istirahatkan. Kemudian yang kedua adalah icing, kita kompres es untuk mengurangi inflamasinya. Jika perlu, Anda dapat meminum obat-obatan anti-inflamasi atau anti radang untuk mengurangi inflamasinya. Dan setelah fase akut terlewati, minimal 7-14 hari. Jika Anda ingin melakukan pemijatan, itu boleh. Namun, lakukan pemijatan pada ototnya. Kita contohkan, kalau nyerinya adalah di bahu, otot yang mensupport bahu adalah ini. Otot pundak dan otot yang ada di belakang tulang belikat kita. Itu juga akan mengalami kekakuan karena dia akan berkompensasi ketika ada masalah pada sendi bahu Anda. Ini boleh dipijat, ini boleh diurut. Namun sendinya jangan. Kenapa? Karena sendi yang dipijat mungkin tadinya peradangan tidak terlalu berat. Dengan adanya pergerakan yang bukannya diistirahatkan, mungkin akan merangsang peradangan yang semakin berat lagi. Dan itu membuat kerusakan yang lebih berat. Sendi di tubuh kita sangat banyak, dan tadi kita baru berbicara tentang bahu, siku juga bisa bermasalah, pergelangan tangan bisa bermasalah, bahkan jari-jari kita pun bisa bermasalah. Belum lagi ketika kita membicarakan panggul, lutut, pergelangan kaki, dan kaki-kaki itu sendiri. Yang ingin saya tekankan di sini adalah jangan takut untuk periksakan nyeri sendi Anda. Jangan langsung putuskan untuk diurut setiap Anda mengalami masalah nyeri sendi. Periksakan dengan baik untuk mendapatkan apa yang seharusnya Anda dapatkan. Untuk mendapatkan diagnosis yang tepat dan tentunya tata laksana yang tepat untuk masalah nyeri sendi Anda. Bersama saya, Dr. Ibrahim Agung dalam channel Dr. Aib.